Hai, gue Andri dari Good Stuff, channel yang ngebahas seputar tech and gadget setiap minggunya. Di beberapa video gue yang lalu, ada temen gue yang tanya, Dri, lu ngedit pakai laptop apa? Speknya gimana? Harganya berapa? Dan lain-lain. Jawaban gue tuh simple, MacBook. Di video kali ini gue gak akan bahas terlalu detail mengenai laptop ini, karena gue juga gak paham-paham banget mengenai laptop. Tapi gue mau sedikit sharing aja pengalaman gue memakai laptop ini di 4 tahun terakhir. Oh iya, laptop yang gue pakai ini adalah MacBook Pro Retina tahun 2015 13 inch dengan tipe MF839. Pertanyaannya tuh masih worth it nggak sih laptop ini dibeli di tahun 2020? Dan tanpa banyak basa-basi lagi, simak video review MacBook Pro 2015 13 inch Indonesia versi Good Stuff. Check this out. Oh iya, buat kalian yang suka dengan info-info menarik seputar gadget dan teknologi, nggak ada salahnya dong bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan dari kalian tuh ya berarti banget buat channel ini. Dan ini adalah MacBook Pro Retina display 13 inch early 2015. Yang pertama gue mau bahas dari segi desainnya. Gue nggak ada komplain dari sektor yang satu ini. Looksnya keren, premium, simple, ciri khasnya Apple. Semua bagian sisinya dibalut metal yang kokoh. Bisa gue bilang laptop ini cukup ringan kalau dibawa dengan satu tangan. Di bagian sisi kanannya terdapat port USB, port HDMI, dan slot SD card. Di bagian kirinya terdapat port untuk charger, 2 port Thunderbolt, 1 port USB dan input jack audio. Keyboard di MacBook ini bisa gue bilang nyaman banget dan bikin betah pas waktu gue pakai ngetik dalam jangka waktu lama. Keyboardnya itu tactile, dengan kata lain keyboard ini clicky banget pas waktu kalian gunain. Untuk user experience-nya gue juga nggak ada komentar soal ini. Di bagian trackpad-nya Apple menggunakan mekanisme terbaru, yaitu Force Touch, di mana mekanisme ini berfungsi memberikan umpan balik serta mendeteksi sensitivitas dari tekanan jari. Nggak ada tombol, tapi berasa ada tombolnya. Intinya nyaman dipakai. Untuk masuk aplikasi dan pindah aplikasi sana-sini terasa smooth banget, dan bisa gue bilang lumayan cepet. Contohnya untuk ngebuka aplikasi Photoshop, gue cuma butuh waktu sekitar 10 detik. Untuk pindah aplikasinya juga cuma tinggal geser-geser aja, nggak ada kendala apapun dan overall oke banget. Dari sektor baterai, untuk pemakaian daily standar kayak Office, googling, dan lain-lain, intinya yang ringan-ringan, laptop ini bisa bertahan seharian. Ini tergantung dengan pemakaian kalian. Untuk pemakaian yang berat kayak editing, sepengalaman gue edit video bisa bertahan sampai 4 jam dengan Premiere Pro. Kemudian gue mau bahas dari spesifikasi MacBook Pro 2015 ini. Untuk prosesornya yaitu dual core 2,7 GHz Intel Core i5. Memori RAM-nya 8 GB dengan speed 1867 MHz DDR3. Untuk SSD-nya 128 GB. Sebetulnya ada beberapa ukuran SSD yang lebih besar yaitu 256 GB dan 500 GB. Tapi dengan tipe MacBook Pro yang berbeda. VGA yang digunakan grafik Intel Iris dengan memori 1,5 GB, lebih tepatnya 1536 MB. Sebetulnya di sektor ini yang menurut gue paling penting. Dari semua spesifikasi yang gue udah jelasin tadi, untuk kebutuhan editing, desain, office, bahkan 3D modeling, laptop ini udah cukup banget buat libas semua pekerjaan kalian, bahkan yang sifatnya tuh profesional. Dari tadi tuh gue udah ngomongin yang bagus-bagusnya aja. Nggak afdol kalau nggak ngomongin yang jelek-jeleknya. Selama pemakaian gue di 4 tahun terakhir ini, masalah yang gue temuin tuh di speakernya. MacBook yang gue pakai ini speakernya tuh udah pecah atau sember. Isu ini sepengalaman gue pribadi. Nggak semua MacBook Pro dengan series ini punya masalah speaker yang sama. Alhasil gue harus pakai earphone atau AirPods untuk ngedengerin sound dari MacBook ini. Kemudian dari segi pemakaian, untuk intensitas tinggi kayak editing video dengan rendering yang berat, laptop ini tuh bakal cepat panas dan fan-nya tuh agak sedikit berisik. Gue nemuin isu ini baru-baru aja. Mungkin gue juga pakainya terlalu intens, kayak ngebuka Adobe Premiere Pro, gue buka Lightroom, gue buka Photoshop, Illustrator, After Effects, dan lain-lain tuh secara bersamaan. Dan bisa gue bilang ini wajar, dan balik lagi tergantung pemakaian kalian. Untuk harganya sendiri, MacBook Pro 2015 pas gue beli dibanderol dengan harga Rp21.500.000. Tapi untuk sekarang udah nggak ada barunya. Untuk harga secondnya di sekitaran 12 jutaan. Kesimpulannya, bisa gue bilang MacBook Pro Retina 2015 di tahun 2020 masih good stuff banget.
Apalagi buat kalian kaum produktivitas, cocok banget pakai MacBook ini untuk cover semua kerjaan kalian. Mulai dari editing, desain, coding, office, dan lain-lain. Tapi balik lagi, kalau kalian punya dana lebih, bisa langsung beli MacBook Pro series terbaru. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dan isi dompet kalian masing-masing. Dan sekian video review MacBook Pro 2015 13 inch Indonesia versi Good Stuff. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini. Pas video ini dibuat, Good Stuff baru ngedapetin 100 subscriber pertama. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngedukung channel ini dari awal sampai sekarang. Dan gue Andri dari Good Stuff, sampai ketemu di video-video berikutnya. Good ciao!